24 jam hari ini. Ada saja yang dilakukan tim gabungan dalam memberikan sanksi kepada pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Di Kabupaten Muara Enim misalnya, warga yang tidak memakai masker diberi sanksi bernyanyi. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Muara Enim kembali memperketat penerapan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker. Hal ini mengingat Kabupaten Muara Enim masih berstatus zona merah. Menariknya, dari 200 pelanggar yang tidak menggunakan masker, sebagiannya dihukum bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia. Sebelumnya, para pelanggar diminta membuat pernyataan akan mentaati peraturan Satgas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Muara Enim. Kapolres Muara Enim AKBP Doni Eka Syaputra menjelaskan, kegiatan penertiban ke masker untuk memberi peringatan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Jika pelanggar kembali terjaring razia, pihaknya akan memberikan sanksi yang tegas. Saat ini kami melakukan edukasi, sosialisasi, juga pemberian masker. Tidak hanya kami mendata mereka, kami memberikan masker supaya mereka tetap merasa diperhatikan, walaupun data mereka kita tahan. Bukan kita tahan, kita datakan datanya mereka dengan KTP, difoto. Nah, sampai dengan nanti Perda itu disetujui Mendagri, kita tidak tahu berapa lama. Ini akan berlanjut kegiatan ini. Dalam beberapa 1 minggu bisa 2 atau 3 kali kami lakukan. Jika ditemukan orang yang sama 2 atau 3 kali tidak menggunakan masker, kalau memang belum ada perdanya, foto tadi akan kami viralkan di media sosial. Nah, kami menghimbau kepada seluruh warga Muara Enim secara umum dan khususnya Lawang Kidul dan Muara Enim, ayo patuhi protokol COVID, patuhi 3M, mencuci tangan, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Reporter dan juru kamera Puat Palpres.com. Pemirsa, Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni melakukan aksi gerebek masker kepada masyarakat. Wali Kota bersama tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga Kota Pagar Alam ini mengkampanyekan protokol kesehatan sekaligus membagikan masker. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni bersama tim penggerak PKK melakukan aksi gerebek masker kepada masyarakat. Aksi yang digelar di Desa Bedeng Kresek, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Wali Kota mendatangi rumah warga. Di sana, orang nomor 1 di Kota Pagar Alam ini mengkampanyekan protokol kesehatan sekaligus membagikan masker. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni mengatakan, secara medis masker adalah hal yang terpenting dalam mencegah penularan COVID-19. Karena maskerku melindungimu, maskermu melindungi, itu paling penting. Jadi droplet itu pasti keluarnya dari mulut. Dengan kita bermasker, droplet itu tidak akan bisa keluar. Jadi droplet itu tetap ada. Tapi masker pun bukan hanya sekedar masker. Kalau masker kain itu hanya 4 jam, jadi kita harus ganti. Nah, insya Allah kalau semua kita pakai masker, insya Allah tidak akan menulari siapapun dan lawan kita tidak akan tertular. Tapi kalau dulu berkendara bermotor itu pakai helm, dulu kan masih anjuran pakai helm, akhirnya kan pakai sanksi, ada pidananya. Begitu juga masker. Ke depan masker ini akan diperketat, akan ada sanksinya, baik itu sanksi sosial maupun berkemungkinan nanti ada sanksi pidana. Ia mengatakan kesadaran masyarakat menggunakan masker mulai kendur. Oleh sebab itulah pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap penegakan disiplin protokol kesehatan. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, Palpres.com. Museum Negeri Sumatera Selatan kembali menerima serahan benda bernilai sejarah yang disimpan masyarakat kemudi kapal Sriwijaya. Untuk mendapatkan benda peninggalan Kerajaan Sriwijaya, Museum Negeri Sumatera Selatan membujuk pemilik benda tersebut selama 3 tahun. Apa yang dilakukan Safadila, pemilik kemudi kafe di kawasan Jakabaring, patut menjadi teladan bagi masyarakat. Ia menghibahkan kemudi kapal dari kayu pada masa Kerajaan Sriwijaya kepada Museum Negeri Sumatera Selatan untuk dirawat dan dilestarikan. Penyerahan benda cagar budaya tersebut diserahkan Safadila kepada Kepala UPTD Museum Negeri Sumsel Haji Chandra Amprayadi di kafenya. Diketahui, kemudi kapal ini berukuran 8 meter dengan berat hingga 1 ton. Kemudi terbuat dari kayu ulin ini diyakini berasal dari abad 16 Masehi.
Proses evakuasi benda bersejarah ini tidaklah mudah, setidaknya butuh 13 orang untuk mengangkat kemudi kapal itu ke atas truk, itu pun seluruh bodi kemudi tidak muat di bak truk saking panjangnya. Kepala UPTD Museum Negeri Sumsel Bala Putra Dewa, Chandra Amprayadi mengapresiasi keputusan warga menyerahkan kemudi peninggalan Kerajaan Sriwijaya kepada pihak museum. Menurutnya, kemudi kapal ini akan dipamerkan di ruang pamer 2 Museum Negeri Sumatera Selatan dan nama Padil akan diabadikan sebagai penghibah dari koleksi tersebut. Bahagia sekali dan bangga sekali bahwa kemudi ini adalah kemudi peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang selama ini diidam-idamkan oleh museum supaya menjadi salah satu koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Kemudi ini akan kami pamerkan di ruang pamer 2 dan akan kami abadikan nama Pak Padil di situ sebagai penghibah dari koleksi tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Aufa Sahriza Sarkomi mengatakan, kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sejarah Kerajaan Sriwijaya semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan keikhlasan warga menyerahkan salah satu kemudi kapal yang ditemukan di perairan Sungai Musi beberapa tahun silam. Dan menurut kajian tim Balai Arkeologi Palembang, kemudi tersebut adalah kemudi kapal pada zaman Sriwijaya. Reporter dan juru kamera Citra Utama, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Entah kebetulan atau tidak lama setelah Palfresh Official membuat program Budak Lorong, tim redaksi Sumsel 24 jam menemukan lagu berjudul Budak Lorong yang diciptakan seniman asal Palembang Andi Liso. Lagu tersebut menginspirasi anak muda agar bangga pada lagu berbahasa Palembang. Hai, halo, saya Andi Liso dan ini adalah sebuah persembahan lagu original. Terdorong keinginan untuk menginspirasi anak-anak muda agar bangga dengan lagu berbahasa Palembang, komposer dan penulis lagu asal Palembang Andi Liso bakal merilis single berjudul Budak Lorong dalam waktu dekat. Budak Lorong merupakan single kelima yang telah Andi produksi dan single kedua berbahasa Palembang. Menurut Andi, alasan dia membuat lagu berbahasa Palembang, selain karena dia orang Palembang, juga terinspirasi fenomena lagu-lagu daerah yang berjaya di level nasional. Pertama karena saya orang Palembang, Mas. Yang kedua, melihat fenomena lagu daerah yang berjaya di nasional, ya, misalnya Mas Didi Kempot, ya, terus ada dari Indonesia Timur ada Nir dengan Karena Susayang, ya. Saya berpikir kenapa enggak lagu Palembang harus bisa juga lah seperti itu. Dan kan sudah ada jejak rekamnya juga, ada lagu Oi Adek Berjilbab Biru. Nah, itu sudah ada contoh lagu Palembang yang diterima di skala nasional. Jadi saya berpikir kenapa tidak untuk mengangkat daerah Palembang. Kebiasaan saya adalah seorang seniman musik, saya bikin lagu yang berbahasa Palembang yang harapannya bisa menjadi inspirasi dan diterima oleh banyak orang. Andi mengakui, genre lagu Budak Lorong berbeda dengan lagu Palembang kebanyakan karena mengusung konsep full band. Lagunya karya sendiri semua, Mas. Dari awal itu semuanya bikin sendiri karena memang saya seorang songwriter, stok lagu juga cukup banyak. Tapi untuk lagu Palembang terus terang bikin lagu ini perlu proses yang agak panjang. Proses produksi lagu ini kurang lebih 2 bulan karena genrenya berbeda dengan genre lagu-lagu Palembang pada umumnya. Ini berbeda banget. Kalau lagu-lagu Palembang pada sebelumnya itu banyak yang arah Melayu-Melayuan, kemudian yang mohon maaf ada juga yang produksiannya pakai organ tunggal. Kalau saya konsepnya benar-benar konsep yang full band, genrenya bukan Melayu. Kenapa bukan Melayu? Karena saya berharap anak-anak remaja juga lebih bisa menikmati gitu. Karena kadang-kadang pendekatannya ke anak remaja ini kan berbeda ya. Jadi saya mau dobrak dengan telinga mereka dulu, nanti kalau udah berhasil baru masuk dengan pendekatan Melayunya gitu. Genre ini lagu Palembang dengan genre yang tidak pernah ada sebelumnya. Genrenya pop dut. Genrenya pop dangdut. Dan ini baru pertama kali juga saya bikin genre ini. Bahkan di proses produksinya saya harus bekerja sama dengan beberapa musisi, salah satunya dari Jogja, untuk diskusi tentang pop dut ini gimana. Karena di Jogja itu lebih dahulu ngetop ya. Ya kita lihatlah ada Didi Kempot, ada Hendra Kumbara dan Darboy. Nah kiblat saya ke situ, sehingga saya tidak berpengalaman bikin musik pop dut ini, harus berkonsultasi dengan seorang produser dangdut dari Jogja. Andi menambahkan, alasan dia membuat lagu Budak Lorong karena ingin berbeda dengan lagu-lagu yang lain, khususnya yang berbahasa Palembang.
reporter dan juru kamera Citra Utama Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.